Nah, pada saat si Kate ini mengecek anak-anaknya di dalam kamarnya, si Kate McCann ini tidak menemukan putrinya di dalam kamar. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah dari Madeleine yang tiba-tiba aja menghilang di dalam kamar apartemennya ketika sedang berlibur bersama kedua orang tuanya di Portugal. Madeleine ini menghilang pada tahun 2007 ketika dia masih berumur 3 tahun. Dan asal kalian semua tahu bahwa kasus menghilangnya dari Madeleine ini sempat menjadi perbincangan internasional karena penyelidikan sama sekali tidak membuahkan hasil walaupun telah dilakukan selama bertahun-tahun. Ada banyak teori-teori dan juga dugaan-dugaan terkait menghilangnya si Madeleine ini. Bahkan orang tuanya pun sempat menjadi tersangka terkait menghilangnya anaknya. Walaupun akhirnya status orang tuanya sebagai tersangka dicabut karena kurangnya bukti. So, nggak usah banyak bacot lagi karena kemungkinan besar kasus dari Madeleine ini lumayan panjang. Jadi langsung aja kita kenalan dengan Madeleine. So, buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, nama panjang dari Madeleine ini adalah Madeleine Beth McCann atau McCann atau Mechan. Kita sebut aja Madeleine McCann ya. Dia dilahirkan di Leicester, Inggris pada tanggal 12 Mei tahun 2003. Ayahnya bernama Gary Patrick McCann, sementara ibunya bernama Kate Mary McCann. McCann. Mereka semua berkebangsaan Inggris. Kedua orang tua Madeleine ini berprofesi sebagai seorang dokter. Jerry dan Kate McCann ini bertemu pada tahun 1993. Saya belum lahir guys. Sementara mereka udah bertemu. Mereka berdua ini bertemu di Glasgow dan memutuskan menikah pada tahun 1998. Saya udah lahir. Nah, dari pernikahan antara Jerry dan Kate McCann ini, lahirlah Madeleine pada tahun 2003 dan juga di kembarnya, kembar cewek dan cowok, yang bernama Sean dan Emily. Sean dan Emily ini lahir pada tahun 2005. Terus ciri-ciri dari Madeleine ini guys, dia memiliki rambut pirang dengan mata biru kehijauan, beda banget sama orang Indonesia yang matanya hitam banget. Madeleine juga memiliki bintik kecil di bagian betis kirinya dan juga garis hitam pada iris mata kanannya. Sekarang kita masuk ke kronologis menghilangnya Madeleine ini. Jadi pada tanggal 28 April tahun 2007, Kate dan juga Jerry McCann membawa anak-anaknya ini berlibur ke Portugal. Pada saat itu Madeleine ini berumur 3 tahun, sementara adik kembarnya berumur 2 tahun. Mereka tidak hanya liburan sekeluarga, tapi bersama rombongan teman-teman dari orang tua Madeleine ini. Jadi totalnya ada 9 orang dewasa termasuk orang tua dari Madeleine, dan juga 8 anak-anak termasuk anak dari Kate dan Jerry. Mereka semua berlibur di sebuah resort di Praia da Luz Beach of Light di Portugal. Dan mereka juga menyewa sebuah apartemen di bagian lantai dasar atau lantai 1. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 Mei tahun 2007, sekitar pukul 20.30 malam, orang tua Madeleine ini meninggalkan anak-anaknya di dalam kamar dalam kondisi tertidur. Jadi di dalam kamar itu ada Madeleine dan juga adik kembarnya. Sementara kedua dari orang tua Madeleine ini bertemu dengan teman-temannya untuk makan malam bersama. Mereka bertemu di sebuah restoran Tapa Resort Ocean Club yang berjarak sekitar 55 meter dari tempat penginapannya. Jadi nggak terlalu jauh. Dan setiap setengah jam salah satu dari mereka semua nih bakalan mengecek anak-anak di dalam kamarnya untuk mengetahui kondisi anak-anaknya. Nah, pada saat si Kate ini mengecek anak-anaknya di dalam kamarnya, si Kate McCann ini tidak menemukan putrinya di dalam kamar. Udah berusaha nyari-nyari tapi tidak ketemu juga sampai akhirnya dia pun berteriak bahwa anaknya hilang. Nah, gara-gara teriakan dari Kate McCann ini, akhirnya pelayan dari Ocean Club ini menyampaikan kepada teman-teman Kate bahwa Madeleine hilang. Madeleine McCann ini diperkirakan hilang pada pukul 22.00 di dalam kamarnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hilangnya si Madeleine McCann ini. Nah guys, setelah Madeleine McCann ini hilang, orang pertama yang menjadi tersangka adalah Robert Murat, seorang pria berumur 33 tahun yang bekerja sebagai konsultan real estate Inggris Portugis, dan juga dia ini tinggal di dekat apartemen yang disewa oleh kedua orang tua Madeleine. Dan sekitar pada pukul 21.15 malam, ada nih seorang pria yang terlihat menggendong seorang anak menuju ke rumah Robert Murat. Akhirnya orang-orang berpikir bahwa anak yang digendong itu adalah Madeleine McCann. Karena pukul 21.15, orang tua Madeleine belum menyadari bahwa anaknya hilang di dalam kamarnya karena dia baru mengecek anaknya pada pukul 22.00. Jadi kemungkinan besar anak yang dibawa oleh Robert Murat ini adalah Madeleine McCann. Tapi ternyata tidak ada bukti kuat yang menghubungkan antara Robert Murat dan juga Madeleine McCann, sehingga statusnya sebagai tersangka pada saat itu dicabut. Nah, selanjutnya 4 bulan kemudian semenjak menghilangnya Madeleine McCann ini, polisi Portugis menambahkan orang tua Madeleine sebagai tersangka terkait menghilangnya anaknya. Beberapa polisi Portugis percaya bahwa Madeleine McCann ini sebenarnya sudah meninggal di dalam apartemennya. Dan kasus penculikan ini hanya dibuat-buat oleh orang tua Madeleine McCann sendiri untuk menutupi kematian anaknya. Nah, kedua orang tua Madeleine ini menjadi tersangka pada bulan September tahun 2007. Namun tuduhan ini kembali dicabut ketika Jaksa Agung Portugis mengarsipkan kasus menghilangnya Madeleine ini pada bulan Juli tahun
tahun 2008. Dan tentu alasannya karena kekurangan bukti lagi. By the way, kalian semua tahu nggak bagaimana rasanya anak kita hilang terus belum ditemukan dan kita menjadi tersangka terkait hilangnya anak kita sendiri? Mungkin agak sedikit kejam ya guys. Tapi pihak kepolisian ini memang memiliki alasan yang kuat sehingga mereka ini mencurigai kedua orang tua dari Madeleine McCann. Karena pada bulan Juli 2007, dua anjing pelacak dibawa oleh kepolisian Inggris ke lokasi menghilangnya Madeleine ini. Jadi kasusnya juga udah diambil alih sama kepolisian Inggris. Nah, salah satu dari anjing tadi ini dilatih untuk mencium bau darah manusia. Sementara anjing yang satunya tadi sudah terlatih untuk mencium aroma mayat. Nah, pada saat anjing-anjing ini melakukan pencarian, mereka berdua berjalan melalui banyak lokasi. Tapi kedua anjing ini hanya memberikan kode kepada pihak kepolisian ketika mereka berada di dalam apartemen dan juga di dalam mobil yang disewa oleh Gary 24 hari setelah hilangnya Madeleine McCann. Nah, gara-gara hal ini pihak kepolisian berpendapat bahwa Gary dan Kate McCann ini mungkin menyembunyikan mayat anaknya di tempat atau di lokasi yang tidak diketahui. Kemudian dia juga memalsukan penculikan agar tidak ada yang mencurigainya. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, mereka berdua membawa mayat anaknya ini menggunakan mobil yang disewanya tadi ke suatu tempat untuk disembunyikan. Terus mungkin ada di antara kalian semua yang bertanya, apa coba motif dari kedua orang tua Madeleine ini menyembunyikan jasad anaknya? Motifnya sebenarnya biasa dan masuk akal juga. Terjadi kecelakaan atau telah membunuh anaknya dengan cara tidak sengaja, akhirnya mereka berdua takut di penjara. Mereka berdua pun menyembunyikan jasad Madeleine dan dibuat seolah-olah Madeleine ini hilang. Teori dari pihak kepolisian berpendapat kalau si Kate dan juga Jerry yang merupakan seorang dokter ini mungkin telah memberikan Madeleine ini obat tidur yang banyak sampai overdosis dan akhirnya meninggal dunia. Tujuannya diberikan obat tidur agar si Madeleine ini tidak mengganggu kedua orang tuanya ketika makan malam bersama teman-temannya. Kalian semua pasti tahu kan kalau anak-anak kecil itu biasa terbangun kalau tengah malam. Nah, kedua orang tua Madeleine ini menghindari hal seperti itu supaya mereka bisa menghabiskan malam bersama teman-temannya. Nah, karena Madeleine ini meninggal karena obat tidur, akhirnya mereka panik, takut di penjara dan akhirnya disembunyikanlah jasad Madeleine dan kemudian dibuat seolah-olah terjadi kehilangan. Kecurigaan dari pihak kepolisian juga semakin bertambah ketika ditemukannya rambut dan serat di dalam mobil yang disewa oleh kedua orang tua Madeleine dan juga di dalam apartemen Madeleine. Dan setelah diperiksa oleh tim forensik Inggris, dia mengatakan bahwa 15 dari 19 komponen profil DNA Madeleine ditemukan di dalam mobil sewaan. Tapi walaupun seperti itu masih banyak keraguan dari hasil DNA karena sudah terkontaminasi guys. Dan akhirnya pada bulan Juli tahun 2018, kedua orang tua Madeleine dihapus dari tersangka. Sementara itu kedua orang tua dari Madeleine ini masih sangat berharap agar bisa bertemu dengan putrinya. Bahkan sampai sekarang walaupun sudah menghilang selama 13 tahun, harapan untuk bisa bertemu dengan anaknya masih selalu ada. Nah lanjut guys, setelah kedua orang tua dari Madeleine ini dicabut dari tersangka, mereka berdua akhirnya melanjutkan penyelidikan dan juga pencarian kepada anaknya Madeleine dengan menggunakan bantuan detektif swasta. Bahkan sampai Scotland Yard membuka penyelidikan sendiri yang disebut Operation Grange pada tahun 2011. Pasukan investigasi senior menyatakan bahwa kasus menghilangnya Madeleine ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing. Kemungkinan besar merupakan sebuah penculikan yang tidak disengaja. Menurut mereka, mungkin saja ada seorang pencuri atau perampok yang ingin mencuri di dalam kamar Madeleine McCann. Tapi pada saat itu tiba-tiba Madeleine terbangun, akhirnya membuat si pencuri ini kaget, sehingga mereka pun tidak jadi mencuri dan akhirnya menculik Madeleine McCann. Tapi menurut mantan kepala serikat, petugas polisi Judiciaria yang bernama Carlos Anjos, dia mengatakan bahwa teori penculikan ini sama sekali tidak masuk akal. Karena di dalam kamar Madeleine sama sekali tidak ada satu barang pun yang hilang. Dompet tidak hilang, televisi tidak hilang, cuman Madeleine doang yang hilang. Jadi teori ini terbantahkan. Terus teori lain mengklaim bahwa Madeleine ini diculik oleh seorang pedofil lokal karena laporan-laporan pada tahun 2009 menemukan bahwa wilayah Dallas dipenuhi oleh para pedofil. Namun lagi-lagi sama sekali tidak ada benang merahnya. Para penyelidik mengatakan bahwa para pedofil jarang mengambil resiko untuk menculik seorang anak di dalam rumah. Teori lain juga mengatakan bahwa kemungkinan Madeleine ini terbangun dari tidurnya dan kemudian keluar dari kamarnya dan setelah itu dia ditabrak mobil. Nah, karena pengemudi mobil yang panik, akhirnya dia pun membawa jenazah Madeleine dan kemudian membuangnya di tempat yang tersembunyi. Tapi teori ini sangat-sangat tipis untuk dicurigai. Karena keluarga Madeleine mengatakan bahwa Madeleine ini tidak bisa membuka jendela, apalagi sampai memanjat kemudian keluar dari kamar dan pergi. Kan pada saat ditinggalkan sama orang tuanya ini mengunci pintu dari luar. Jadi Madeleine sama sekali nggak bisa keluar dari kamar. Tapi kalaupun memang bisa keluar dari kamar, kenapa juga dia harus berkeliaran di tempat yang gelap dan kemudian mengarah ke jalan, bukan mengarah ke restoran yang ramai? Jadi teori ini juga terbantahkan guys. Dan selanjutnya ada lagi teori yang lebih mengarah kepada perdagangan anak. Karena pada tahun 2008, polisi menyelidiki sebuah petunjuk yang mengklaim bahwa
kemungkinan si Madeleine ini diculik dan kemudian dijual atas perintah dari sebuah lingkaran pedofil yang berbasis Belgia. Kelompok ini diduga telah memesan gadis-gadis muda dan bahkan mereka ini mungkin telah memiliki foto Madeleine untuk menilai wajah dan penampilan dari Madeleine. Nah, karena cocok, akhirnya mereka pun menculik dan menjual Madeleine. Terus teori lain juga mengatakan bahwa dia diculik dan dibawa ke Lagos Marina, dan setelah itu dia pun diangkut dan dibawa menggunakan kapal ke Maroko. Ada yang sempat mengatakan kalau dia melihat Madeleine di Maroko. Sampai-sampai orang tua Madeleine ini mengunjungi Maroko untuk menemui anaknya di sana. Tapi pada saat sampai di sana dia sama sekali tidak menemukan anaknya, guys. Nah guys, pada akhirnya kasus menghilangnya Madeleine McCann ini adalah sebuah kisah yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Entah karena kematian yang tidak sengaja, penculikan yang disengaja, atau perdagangan seks. Madeleine McCann telah menghilang tanpa jejak. Kasusnya sampai sekarang sama sekali belum terpecahkan. Pada Januari 2020 lalu, beberapa orang yang dimana diantara mereka ini adalah mantan detektif, mereka mengatakan bahwa kasus Madeleine ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Terlalu banyak waktu berlalu, dan ada terlalu banyak kejanggalan dalam kesaksian. Kamera-kamera CCTV yang harusnya hidup selama 24 jam ini justru mati, guys. Dengan sejumlah teori lainnya, ada kemungkinan besar bahwa Madeleine McCann ini yang saat ini telah berumur 16 tahun, kemungkinan besar benar-benar telah pergi untuk selamanya, sudah meninggal dunia. Nah guys, ini ada foto ketika Madeleine masih berumur 3 tahun dan juga gambar bentuk perkiraan wajahnya ketika berumur 13 tahun. Nah guys, itulah kisah dari Madeleine yang sampai sekarang ini masih belum terpecahkan. Teori mana yang paling masuk akal menurut kalian semua? Silahkan komentar di bawah. Terus apakah Madeleine ini masih hidup atau sudah meninggal? Hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Terus aku juga mau sampaikan kepada kalian semua, jangan lupa untuk menjaga diri dimanapun berada. Terus buat kalian yang punya anak, dijaga baik-baik, jangan dibiarin, jangan ditinggalin. Usahakan bareng terus, bersama terus, pokoknya nempel terus ketika kalian berlibur bersama. So, semoga kisah dari Madeleine ini bermanfaat buat kita semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.